Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dengan NIM 019040006 dari kelas pajak A semester 6. Adapun tugas yang kami lakukan ini untuk menyelesaikan ujian akhir semester pada mata kuliah analisis laporan keuangan. Nah, materi yang akan saya jelaskan itu terkait rasio, di mana rasio yang akan saya jelaskan itu ada 5. Nah, langsung saja. Yang pertama itu adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu terbagi atas 3. Yang pertama itu adalah current ratio. Nah, sebelum saya menyebutkan bagaimana rumusnya itu, pada materi rasio ini saya angkat atau saya jadikan contoh laporan keuangannya itu adalah pada perusahaan PT Ultra Jaya. Langsung saja, rumus pada current ratio itu adalah total aktiva lancar dibagi dengan total hutang lancar. Untuk nilai total aktiva lancar itu senilai Rp3.716.641. Untuk total hutang lancarnya itu adalah Rp836.314. Hasilnya itu adalah 4,44 dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 444%. Nah, setelah kita dapat nilainya, langsung saja kita buatkan kesimpulan, di mana kesimpulannya adalah total aset lancar pada perusahaan PT Ultra Jaya itu dapat menutupi total utang lancar sebesar 444%. Selanjutnya adalah quick ratio. Rumusnya adalah aktiva lancar dikurang dengan persediaan dibagi dengan hutang lancar. Nah, untuk nilai aktiva lancarnya itu sama dengan yang current ratio, itu sebesar Rp3.716.641 dikurangi dengan nilai persediaannya itu sebesar Rp987.927 dibagi dengan nilai hutang lancarnya adalah sebesar Rp836.314. Untuk hasilnya itu adalah Rp2.728.714 dibagi dengan hutang lancarnya adalah Rp836.314. Nah, untuk hasilnya itu setelah pembagian adalah 3,26 dikali dengan 100%, hasilnya 326%. Kesimpulannya itu adalah total aset lancar kecuali persediaan pada PT Ultra Jaya itu dapat menutupi total utang lancar sebesar 326%. Nah, selanjutnya adalah rasio likuiditas yang ketiga adalah cash ratio. Nah, cash ratio itu adalah rumusnya itu di mana kas dibagi dengan hutang lancar. Untuk nilai kasnya sendiri itu adalah Rp2.040.591 dibagi dengan nilai hutang lancarnya adalah Rp836.314. Untuk hasilnya yang didapatkan setelah dibagi yaitu 2,43 dikali dengan 100%, hasilnya 244%. Kesimpulannya adalah total kas pada PT Ultra Jaya dapat menutupi total utang lancar sebesar 244%. Rasio selanjutnya adalah rasio solvabilitas terbagi dari 8. Yang pertama adalah debt to total asset. Rumusnya itu adalah total hutang dibagi dengan total aset. Nilainya itu Rp953.283 dibagi dengan Rp6.608.422. Hasilnya itu didapatkan adalah sebesar 0,14 dikali 100%, sama dengan 14%. Untuk kesimpulannya itu adalah total hutang dapat diselesaikan dari 14% total asetnya. Selanjutnya adalah debt to equity ratio. Rumusnya itu total hutang dibagi dengan total modal sendiri. Nilainya adalah Rp953.283 dibagi dengan Rp628.927.
Nilainya yang didapatkan setelah dibagi adalah 1,51 dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 151%. Untuk kesimpulannya itu total hutang PT Ultra Jaya diselesaikan atau dapat diselesaikan dari 151% total modal sendiri. Selanjutnya adalah time interest earned. Rumusnya adalah laba bersih operasional dibagi dengan beban bunga. Nilainya adalah Rp1.264.394 dibagi dengan 1.463. Hasilnya itu tidak dikali dengan 100%, langsung saja 864.247. Kesimpulannya adalah laba bersih operasional PT Ultra Jaya dapat menyelesaikan beban bunganya sebanyak 864.247 kali. Selanjutnya itu adalah total asset to equity. Rumusnya adalah total aset dibagi dengan modal sendiri. Nah, nilainya itu Rp6.608.422 dibagi dengan Rp628.927. Hasilnya adalah 10,5 dikali dengan 100%. Nilainya sebesar 1050%. Nah, kesimpulannya itu adalah total aset PT Ultra Jaya telah mencapai 1050% dari total modal sendirinya. Selanjutnya itu fixed asset to equity. Rumusnya fixed asset dibagi dengan modal sendiri. Nilainya Rp2.891.781 dibagi dengan Rp628.927. Hasilnya itu 4,59 dikali 100%. Hasil yang didapatkan setelah dikali 100% adalah 459%. Nah, untuk kesimpulannya adalah komposisi total aset tidak lancar PT Ultra Jaya adalah sebesar 459% dari modal sendirinya. Selanjutnya itu adalah inventory to equity. Nah, rumusnya persediaan barang dibagi dengan modal saham. Nilainya itu Rp987.927 dibagi dengan Rp577.676. Hasil yang didapatkan adalah 1,71 dikali dengan 100%, yaitu sama dengan 171%. Kesimpulannya adalah komposisi persediaan barang PT Ultra Jaya sebanyak 171% dari modal sahamnya. Selanjutnya adalah current asset to equity. Nah, rumusnya adalah total aktiva lancar dibagi dengan modal sendiri. Nilainya itu Rp3.716.641 dibagi dengan Rp628.927. Hasilnya adalah 5,90 dikali 100% mendapatkan 590%. Kesimpulannya itu adalah komposisi total aktiva lancar PT Ultra Jaya sebesar 590% itu dari modal sendiri. Nah, untuk rasio solvabilitas yang terakhir adalah receivable to equity. Rumusnya adalah piutang dagang dibagi dengan modal sendiri. Nilainya Rp613.245 dibagi dengan Rp628.927 mendapatkan 0,97 dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 97%. Nah, untuk kesimpulannya itu komposisi total piutang usaha PT Ultra Jaya sebesar 97% dari modal sendiri. Rasio selanjutnya adalah rasio aktivitas. Yang pertama itu sales to current asset. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan total aset lancar. Nilainya Rp6.241.419 dibagi dengan total aset lancar. Nilainya Rp3.716.641. Nilai yang didapatkan setelah pembagian adalah 1,67 dikali 100%, hasilnya 168%. Kesimpulannya adalah total penjualan PT Ultra Jaya dapat ditingkatkan oleh aset lancar sebesar 168%.
Selanjutnya adalah sales to receivable. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan piutang dagang. Nilainya Rp641.419 dibagi dengan Rp652.067. Nilainya yang didapatkan 9,57 dikali 100%. Hasilnya adalah 957%. Kesimpulannya adalah total piutang dagang PT Ultra Jaya sebesar 957% dari total penjualan. Selanjutnya adalah sales to inventory. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan persediaan. Untuk nilainya itu Rp6.241.419 dibagi dengan nilai persediaannya adalah Rp987.927. Hasilnya 6,31 dikali dengan 100%, yaitu 632%. Nah, kesimpulannya adalah total penjualan PT Ultra Jaya dapat menyelesaikan oleh persediaan sebesar 632%. Selanjutnya itu adalah sales to fixed asset. Nah, rumusnya adalah penjualan dibagi dengan total aset tetap. Nilainya Rp6.241.419 dibagi dengan total aset tetap sebesar Rp2.891.781. Nilai yang didapatkan adalah 2.158 dikali dengan 100%, yang didapatkan adalah 216%. Kesimpulannya itu adalah total penjualan PT Ultra Jaya dapat ditingkatkan oleh total aset sebesar 216%. Selanjutnya adalah sales to total asset. Rumusnya penjualan dibagi dengan total aset. Nilainya adalah Rp6.014.419 dibagi dengan total aset Rp6.608.422. Hasilnya 6,94 dikali 100%, didapatkan 994%. Kesimpulannya itu adalah total penjualan PT Ultra Jaya dapat ditingkatkan oleh total aset sebesar 694%. Selanjutnya itu adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas itu terbagi atas 3. Yang pertama itu adalah net profit margin. Rumusnya laba bersih dibagi dengan penjualan. Nilainya itu Rp1.035.865 dibagi dengan penjualannya itu Rp6.241.419. Hasilnya 0,16 dikali dengan 100%, yaitu 16%. Kesimpulannya adalah total laba bersih PT Ultra Jaya adalah sebesar 16% dari total penjualan. Selanjutnya adalah rasio ROA. Rumusnya laba bersih dibagi dengan total aktiva. Nilainya Rp1.358.665 dibagi Rp6.608.422. Nilai yang didapatkan adalah 0,15 dikali dengan 100%, mendapatkan 16%. Kesimpulannya adalah total laba bersih PT Ultra Jaya itu adalah sebesar 16% dari total aktiva. Selanjutnya adalah ROE. Rumusnya laba bersih dibagi dengan modal sendiri. Nilainya adalah Rp1.035.865 dibagi dengan Rp5.655.139. Hasilnya 0,18 kali 100%, mendapatkan 18%. Nah, untuk kesimpulannya itu adalah total laba bersih PT Ultra Jaya diperoleh sebesar 18% dari total modal sendiri. Rasio pasar atau rasio yang terakhir atau rasio yang kelima. Yang pertama itu adalah price earning ratio. Rumusnya itu harga per lembar saham dibagi dengan laba per lembar sahamnya. Nilainya sebesar Rp200 dibagi dengan laba per lembar sahamnya itu sebesar 89. Hasilnya 2,24 dikali 100%, hasilnya 225%.
Kesimpulannya itu adalah harga per lembar saham PT Ultra Jaya menunjukkan kenaikan sebesar 225%. Selanjutnya adalah book value per share. Rumusnya adalah modal ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nilainya adalah Rp5.655.139 dibagi Rp11.554. Hasilnya adalah 489. Kesimpulannya adalah nilai buku per lembar saham pada PT Ultra Jaya sebesar Rp489. Yang terakhir itu pada market to book value ratio. Rumusnya adalah harga pasar per saham dibagi dengan nilai buku per sahamnya. Nilainya adalah Rp 209 dibagi dengan 489 mendapatkan 0,59 dikali 100% yaitu 59%. Kesimpulannya adalah harga pasar per saham PT Ultra Jaya nilai buku per saham lebih tinggi sebesar 59%. Baik teman-teman, itulah tadi materi singkat yang sempat saya jelaskan terkait pada mata kuliah analisis laporan keuangan dengan materi rasio. Semoga teman-teman dapat memahami materi singkat yang saya jelaskan tadi. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kami juga masih dalam proses belajar. Terima kasih atas waktu teman-teman untuk sempat menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya Husnul Hatimah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you the next time.